Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah pengantar pendidikan, Bapak Dr. Andes Iqbal Bardian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 kelas Palembang yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri yaitu Saskia Amanda Salsabila Putri dan rekan saya bernama Khairunisa Nabila. Baiklah, kami akan memaparkan video dari hasil diskusi kami mengenai kebijakan pendidikan. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, kebijakan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau city. Kebijakan juga dapat berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan pendidikan atau educational policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Fungsi kebijakan. Kebijakan diperoleh melalui proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan atau policy making adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan itu memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input atau masukan, proses atau transformasi, output atau keluaran, dan feedback atau umpan balik dari lingkungan kepada pembuatan kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai pedoman untuk bertindak, pembatasan perilaku, dan bantuan bagi pengambil keputusan. Berdasarkan penegasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambil keputusan pada semua jenjang organisasi. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga yaitu memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah, sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Karakteristik kebijakan pendidikan. Jadi, terdapat 6 karakteristik kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua yaitu memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dan yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan
dan lingkungan di luar pendidikan. Yang kelima yaitu dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus diperbaiki. Dan yang keenam yaitu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga. Oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas, yang menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Tujuan kebijakan pendidikan. Pertama, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan pada awalnya merupakan proses penyempurnaan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus-menerus. Yang kedua, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang menurut Yogen Batiar dengan alasan pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Kebijakan otonomi pendidikan. Menurut kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. Maka di era otonomi daerah, kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 1. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, school-based management, yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. 2. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas, community-based education, agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai community learning center. Dan yang ketiga, dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadi pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan. 4. Pemerintah juga merencanakan pendidikan pendekatan broad-based education system BBE yang memberikan pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja, membangun keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu, setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya dari lingkungannya, dapat memberikan topangan hidup yang menghantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat. Implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terhadap proses yang harus dilalui diantaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kesimpulan dari kebijakan pendidikan ini yaitu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
Di era otonomi daerah, kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 1. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah school-based management. 2. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas community-based education. Yang ketiga, menggunakan paradigma belajar. Yang keempat, pemerintah juga merancangkan pendidikan berpendekatan broad-based education system BBE. Proses implementasi kebijakan hanya dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Evaluasi kebijakan pendidikan era otonomi masih belum terformal secara jelas, maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, aturan dan pedoman yang sudah dirumuskan perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Sekian presentasi dari kelompok 7 yaitu kebijakan pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.